Itu tuh, Lana. Oh, Yudin. Baik. Hai. Apa kabar, brother? Halo. Apa kabar? Udah minta. Halo, nama saya Maulana. Saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Bogor. Saya minta bantuan kepada tim Katakan Putus untuk menyelesaikan masalah saya dengan pacar saya yang bernama Gadis. Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Gadis itu tipe pacar saya yang terlalu mempercayai dengan zodiak, mitos, dan ramalan-ramalan dan sebagainya. Nah, kita nih sengaja nih datang nih dari Jakarta ke Bogor. Kita datang pagi-pagi, subuh-subuh udah jalan dari Jakarta. Buat ketemuan sama lu dan pengen tahu tentang permasalahan lu dengan pacar lu. Kalau sedikit tentang permasalahan lu apa sih? Ini gue yang bingung, kan lu juga aneh pasti dengar ya. Aneh? Si Gadis itu, dia tuh cewek yang percaya banget sama mitos. Nggak, maksudnya dalam berhubungan, kalau orang yang percaya sama mitos, ya udah mungkin ya buat iseng-iseng doang kali gitu. Nah, kalau ini disangkut pautin ke kehidupan pribadinya dia nggak gitu. Hal tuh disangkut pautin sama hal-hal kayak gitu. Hal pribadi termasuk dalam hubungan gue sama dia. Contohnya? Contohnya hal kecil ya. Oke. Kayak misalnya gigit kuku. Itu cewek lucu kan? Tapi kalau dia takut loh, katanya umurnya bisa pendek. Aneh nggak? Permasalahannya di sini adalah karena pacarnya nama si Gadis ini terlalu percaya banget yang namanya dengan mitos. Tapi karena di situ gue masih belum yakin banget sebenarnya inti permasalahannya apa dan kenapa dia sampai minta bantuin kita, akhirnya gue sama Komo pun memutuskan untuk Lu ada janjian ketemuan nggak dengan dia gitu? Jadi biar kita bisa ngelihat langsung gimana dianya kalau. Jadi gini, kemarin dia chat gua, dia kasih tahu gua kalau hari ini dia ada kegiatan buat tugas kuliahnya, museum zoologi. Museum zoologi di mana? Masih di Bogor? Iya, di daerah Bogor juga. Akhirnya dari obrolan kita sama Silana, gue sama Sidamita menganggap kasus ini cukup beda dengan kasus kita yang sebelumnya. Dan gue sama Sidamita dan juga sama tim Katakan Putus sepakat untuk ngebantu Silana dalam kasus dia dengan pacarnya namanya si Gadis ini. Tadi kan lu juga udah bilang sama kita kalau selain dari dia terlalu percaya dan terlalu lebay menanggapi mitos ini, lu nggak punya permasalahan yang lain. Ya nggak ada, misalnya kayak dia ganjen dengan cowok lain atau dia lagi deket sama cowok lain terus dia kurang perhatian atau apalah, itu nggak ada. Nggak ada. Pada saat itu kita langsung menuju museum zoologi dan kita sudah sampai di situ. Oh, ini dia datang sama teman-teman kampusnya dia. Ya katanya sih ada bikin tugas gitu ke penelitian gitu. Ya udah Pak, cari parkir aja Pak. Mana? Cewek lu mana? mana? Yang baju apa itu di belakang? Yang mana sih? Iya, yang sebelah kanan dia. Dan ternyata emang bener, gengs. Si Gadis ini lagi ada di museum zoologi barengan sama teman-temannya yang lain. Nah, lu turun dari mobil, coba liatin, gue pengen lihat responnya dia gimana pas lu datang. Makanya gue bilang sama Silana untuk turun dari mobil dan gue juga sempat masangin sebuah alat penyadap suara di badannya dia. Supaya kita bisa ngeliat gimana sikapnya Gadis ke Maulana. Bisa benar. Iya nih, gue nggak Ya ngerti udah banget. bener kok. Ngapain sih kamu kesini? Aku kan pengen ketemu kamu. Ngapain ketemu aku tuh tugas belum beres. Tungguin deh. Kamu Udah kayak deh, gitu kamu loh. pulang deh. Aku Kamu pengen. pulang deh. Nanti kenapa sih Gadisnya jadi marah-marah gini sama Silana? Kan lu udah dikasih surprise gitu loh. Nanti kita ketemuan di tempat biasa aja deh. Tapi kan kamu tadi... Dian, tungguin. Udah deh, lo pergi. Dian, tunggu dong. Cinta ini selalu untukmu. Tuh dia langsung masuk tuh. Rasaku takkan mungkin. Ya di sana gue ngelihat ada sedikit muka kekesalannya Silana kalau si Gadis ini emang tidak suka atas kedatangan Silana ini di museum itu. Gimana sih tadi kok dia jadi bete gitu marah-marah sama lu? Tuhan gitu kan aneh. Karena gue juga bingung kenapa. Tapi Iya. dia padahal ngobrol tiba-tiba dia bilang Ya dia ada tugas lagi. kalau gue lihat sih, maksudnya dia lagi di depan teman-temannya dia gitu dan lu datang seenggak-enggaknya dia seenggak-enggaknya ngehargain lu lah gitu. Lu udah datang ke sini meskipun mau, ya dia mungkin. ngerasa terganggu gitu, tapi Iya. caranya baik-baik gitu loh.
Iya, mungkin dia kaget dengan kedatangannya Maulana, dia terkesan di situ kesel karena Maulana tiba-tiba datang, dan di situ gue masih berpikir positif aja. Iya, tadi dia pas lu datang dia udah langsung ngomong gitu aja sama lu. Iya, dia langsung marah dan suruh gue katanya ketemu di tempat kafe biasa. Nah, ya udah biasa aja. Ya udah kalau gitu kita langsung ke kafenya itu aja, lu kasih tahu sama driver kita di mana jalannya. Ini yang mana nih kafenya? Ini deh, ini kafe yang sebelah kiri nih. Oh ini? Iya. Ya udah deh Pak, langsung parkir aja Pak. Setelah kita sampai di kafe ini, gua sempat berkoordinasi dengan Yasir dan juga Endong. Bagaimana caranya kita biar nanti kita bisa mendapatkan gambar. Gue minta ini dong. Gue minta clip on, satu clip on buat dia, terus satu lagi siapa kek gitu yang bisa masuk ke dalam bawa kamera gitu. Jadi kita masih bisa dapetin gambarnya. Bisa. Dan juga mereka memberikan sebuah tab sama gua sehingga nantinya gua bisa melihat dari tab itu apa yang mereka lakukan di dalam kafe ini. Ya udah lu coba ngobrol dulu deh sama cewek lu, sama si gadis. Ya semoga aja bisa membaik deh hubungan sama dia. Oke deh. Ya, nantinya ada kamera yang ngikutin lu, diem-diem aja ya. Akhirnya Maulana pun turun ke kafe tersebut dan kita mantau seperti biasa sama Komo lewat tab. Kita juga nggak terlalu lama untuk menunggu kedatangan si gadis ini dan ternyata si gadis ini benar-benar datang di kafe itu. Nih, ada penampakan gadis nih. Dia lagi menuju ke tempatnya. Ya udah deh kalau gitu semua tim standby ya di posisi ya, gengs. Itu dia nih. Ini kan si gadis kan? Tapi kenapa mukanya bete banget ya? Duduk. Kamu ngapain sih tadi jemput aku ke museum geologi? Oh, emang kenapa aku jemput kamu? Aku kan pengen kasih surprise. Kamu tahu kalau itu masih area. Maksudnya? Itu masih area Bogor. Terus kalau area Kebun Raya Bogor kenapa? Kamu mau kita putus? Tempat itu tuh kalau misalnya ada pasangan kita masuk ke sana, berarti itu kita mau putus. Mitos lagi kan, bener kan apa yang gue bilang kan Ya gitu. tapi emang bener sih, mau gue pernah baca kalau emang kayak gitu bikin putus. Ya ampun, kamu masih aja percaya hal gituan. Kamu nggak percaya begituan, hah? Harusnya kamu percaya dong. Kenapa sih harus percaya sama hal gituan? Itu mitos, cuman mitos Itu aja. emang benar kenyataan. Gue nggak tahu gimana pola pikirnya dia sehingga dia bisa mempercayai hal itu. Ini hari apa, Kamis kan? Iya, terus? Kok kamu pakai baju biru sih? Kamu mau jaket nggak? Beli tuh di situ ada baju, cepetan ganti. Kenapa sih dengan baju biru aku kenapa? Ih, kamu mau celaka, nanti kalau kita sial gimana? Lihat, kamu baca dong. Kamu nggak bisa ngerti banget sih. Cepetan beli di situ. Emang kenapa baju aku kenapa? Emang kamu mau mati, kamu mau? Aku juga nggak sanggup kehilangan kamu, mikir dong. Ramalan zodiak dengan warna baju yang lagi dipakai gitu loh. Ribet banget hidup lo. Kok kan bisa dibahasa kayak gini sih? Sorry, maaf. Aku minta maaf ya. Yang bener juga dong, Mas. Gimana sih? Udah deh, nggak usah pegang-pegang kayak gitu. Mau bahasa nih. Makanya kalau dibilang itu nurut. Bandel jadi orang. Itu kan nggak sengaja. Kenapa sih kamu marah-marah? Ya udah, biar aku anterin. Ya udah, ayo kita. Lu aja yang nggak hati-hati. Masa disangkut pautin ke baju mulu dari tadi? Ya udah langsung kita ikutin aja deh, kita ikutin targetnya yuk, gengs. Yuk, standby di lokasi, gengs. Di sana akhirnya mereka pulang dan pada saat itu waktu kita ketemuan dengan si Lana ini dia bawa motor. Pak, siap-siap Pak, siap-siap jalan Pak, siap-siap jalan Pak, siap-siap jalan Pak. Aduh, ay. Gimana sih? Tuh kan aku udah bilang. Itu semua gara-gara kamu, tau nggak? Kan aku udah bilang jangan pakai baju biru, jadi kita siap kan? Udah mitos lagi nih dihubung-hubungin. Kata itu cuma kebetulan. Kamu nyebelin banget sih, kan aku udah bilang, udah aku mau pulang. Kamu Iya, udah aku mau pulang. gadis, kamu masa cuma karena itu kamu
Cinta ini Itu dia pergi tuh ninggalin si Lana. lalu untukmu rasaku. Dan dia masuk naik ke angkot dan dia langsung pergi aja. Ninggalin si Lana tanpa rasa bersalah sedikit pun. Berapa sih lu tadi nggak apa-apa? Motor lu nggak apa-apa? Kenapa? Motor lu nggak apa-apa tadi? Nggak kena kan? Nggak kena kan? Ketabrak. Tuh mulai lagi kan dia. Ya udah deh sekarang gini aja deh. Lu udah minta, ini yang menjalin hubungan kan dia. Dan sekarang maunya lu dari hubungan lu ini apa? Gue bakal ngomongin baik-baik. Ya udah gini aja. Kebetulan 2 hari lagi itu pas di 6 bulanan kita jadian. Oh, Anniversary lo. Anniversary gua 6 bulan. Terus? Gimana kalau kita bikin pas di acara 6 bulanan gua tapi sama maksudnya dia? tuh bikin sakit hati nggak sih lo mau ngomongin kita tuh ngomong baik-baik kan? Gua pengen ngomong baik-baik dulu, tapi pas di momen itu. Dan kata Maulana pun ternyata 2 hari lagi mereka mau merayakan anniversary ke 6 bulan. Jadi menurut gue itu saat yang tepat aja untuk mereka bicara baik-baik supaya hubungan mereka ke depannya lebih baik lagi, geng. Nah di sini mudah-mudahan aja kasus Niat lu baik untuk kali lo. ini bisa bikin hubungan lu ke depannya bisa jadi lebih bahagia lagi dan lebih baik lagi sob. Oke? Ya Ya udah. udah nanti kita kabarin lu. Ya udah, Oke. yuk. Iya. Ya. Ini spesial banget, ini beda banget dari kasus-kasus sebelumnya, gengs. Tadinya kita cuman bikin momen putus hubungan seseorang, tapi sekarang buat si Lana dan juga si gadis, kita bikinin momen di mana mereka bisa memperbaiki hubungannya dia. Gengs, kali ini kita ada bikin momen yang beda dari momen-momen sebelumnya karena biasanya kita bikin momen putus, tapi kali ini kita bikin momen di mana kita mengharapkan satu orang pasangan ini bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan Memperbaiki hubungannya dia. masalahnya dengan cara mediasi ngomong baik-baik. Iya, gitu. Semoga aja Dengan cara kayak gini hubungannya jadi lebih baik lagi dan nggak Nah. ada putus. di sana kita tinggal menunggu kedatangan si gadis sama si Lana ini. Mereka sudah dekat dengan chat. Oke, yaudah kalau gitu kita semua standby di posisi masing-masing, gengs. Nah ini mereka nih. Sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu karena kemarin aku udah bikin kamu kesel, aku udah bikin kamu marah. Lupain aja, aku udah maafin itu semua. Super deh. Kamu ingat nggak tempat ini? Ya gitu tempat ini. Tempat ini kan 6 bulan yang lalu aku nyatain sayang aku nyatain cinta aku ke kamu dan aku nembak kamu di tempat ini. Kamu masih ingat kan? Aku masih ingat selalu tempat ini. Kau temukan aku ketika Dari sana gua ngelihat sama Demita mereka sangat happy banget ngerayain anniversary mereka yang ke-6 bulan di kafe tempat mereka jadian. Aku mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. aku yang pasti kau cinta. Tuh kan bener, mereka ini masih saling sayang gitu loh. Kalau gue ngeliat banget kalau si klien kita ini emang sayang banget sama ceweknya, Dia masih ceweknya ada pun juga usaha kayak gitu. untuk bersikap baik sama ceweknya. Nah. Kayak nggak ada apa-apa biasa aja. Dan gue lihat juga gadisnya kan terima. Maksudnya ngeresponnya juga baik kok. Mo. Iya. Tapi aku ada satu permintaan buat kamu. Kamu bisa nggak untuk kurangin terhadap kepercayaan kamu sama hal yang berbau mitos dan ramalan-ramalan gitu. Nah, aku nggak pengen loh dengan hal kamu percaya dengan mitos dan ramalan kamu justru merusak hubungan kita. Aku pengen hubungan kita baik-baik aja. Kamu kan pernah ngerasain kan? Iya, tapi Kamu kan pernah ngalamin juga. ya aku tahu. Cuma kan itu bisa jadi itu semua hal yang kebetulan karena itu wajar kan. Hal-hal yang kayak gitu kan wajar. Itu bukan kebetulan kok kamu gitu sih. Kamu kesini ngajak aku buat apa sih? Kamu ngajak aku ribut di sini. Lah kenapa dia jadi bete sih? Ya udah, kamu jangan ngambek ya. Aku ada hadiah buat kamu. Oke? Waitersnya masuk dong. Ini aku ada hadiah buat kamu. Mudah-mudahan kamu suka. Kasih ada apaan sih? Aku buka ya. Boleh kamu buka. Ini apa? Itu parfum. Aku tahu kesukaan parfum kamu apa. Kamu tahu. Kamu apaan ngasih kamu kayak gitu ke aku? Kok
nggak suka dikasih kado. Dia bilang apa sih? Kamu tahu nggak? Cowok ngasih parfum ke cewek itu nggak baik. Emang kamu putus sama aku? Ke cewek itu nggak baik. Emang kamu putus sama aku? Loh, emang apa salahnya kalau aku kasih parfum buat kamu? Emang salahnya apaan? Semua orang juga tahu ya. Kalau cowok ngasih parfum ke cewek, berarti tandanya kamu putus kan sama aku. Kamu emang udah nggak sayang lagi sama aku. Ini berbau mitos dan apa kepercayaan kamu itu lagi? Ini emang benar. Aduh, mitos lagi gitu loh. Gue jadi bingung deh. Maksudnya harus dengan cara apa sih biar hubungannya baik-baik aja? Bete banget kan dia. Loh, masa cuma karena aku kasih parfum terus kamu marah sama aku? Kamu Kamu nggak merusak. percaya sama aku sih? Kalau nggak percaya, aku mending pulang aja deh. Loh, kok kamu kayak gadis? Kamu kayak Gadis. gitu. Gadis. Kau langkahkan kakimu tuh tinggalkanku. Nah, kok dia pergi? Kenapa sih? Ya udah, ayo. Iya, dia pergi. Gengs, gua nyusulin si Lana ya. Gua keluar deh. Yuk. Gimana? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Sekarang lo bayangin deh, gue udah persiapin ini buat ini anniversary gue kan sama Nah. dia. Tapi emang dasarnya cewek lo udah terdoktrin sama mitos-mitos dia. Jadi semua usaha lo juga disangkut pautin sama hal-hal negatif terus. Gue sama Komo pun nenangin Maulana dan di situ gue sama Komo memastikan lagi untuk nanya sama Maulana maunya kayak gimana. Ya terserah lu, Sob. Lu maunya gimana dalam hubungan lu? Ya udah deh, gue minta putus aja deh ke dia. Lu emang udah yakin untuk putus hubungan sama Ya dia? udah, gue yakin deh. Yakin lu? Gue yakin. Maaf jika kau terluka. Dan dia langsung bilang sama gue dan juga sama si Demita kalau dia pengen putus sama si gadis. Ya udah gengs, kalau gitu karena dia juga udah yakin untuk memutuskan hubungan dia sama si gadis, ya sekarang tugas gue, Demita dan juga tim Katakan Putus yang nantinya akan mikirin momen putus hubungan si Lana sama si gadis. Oke gengs, dari kejadian sebelumnya di kafe tempat mereka jadian dan lagi merayakan anniversary mereka yang ke-6 bulan itu, si Lananya benar-benar sekarang sudah mantep banget dengan keputusan dia untuk putus hubungan dengan si gadis. Dan kita sudah bikin sebuah momen putus hubungan mereka berdua di Jembatan Merah. Seperti biasa, gue sama Komo pun mantau lewat monitor. Kita udah nyiapin semuanya. Si Maulana pun ada di jembatan. Hell is gonna bring your parents to. Nanti tinggal nunggu si gadisnya datang aja nih kita, gengs. Target kita udah nyampe belum? Boleh tuh di cross check ke si Lananya, si gadisnya udah nyampe mana? Dan di sana kita juga udah cukup lama menunggu si gadis ini, tapi dia nggak datang-datang. Gengs, ini gimana gengs? Masih nggak ada kabar dari si gadisnya? Dan setelah gue berdebat-debat sama Komo, akhirnya kita mutusin aja untuk nyamperin Maulana karena kita juga udah lama nunggu dan nggak tahu harus ngapain. Ini gimana nih? Nggak datang dia. Udah mau 1 jam loh kita nungguin, kagak datang-datang juga. Gue telepon nggak diangkat. Enggak, tadi kan emang dia mau datang ke sini kan? Lu udah janjian ketemuan sama dia kan? Iya, gue udah bilang ke dia kita ketemu di sini. Enggak, ini bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Lu telepon nggak diangkat sama dia, tapi aktif. WhatsApp-nya online, tapi gue nggak dibalas. Dan si Lana pun berasa makin terpukul dan makin kecewa terhadap perlakuan si gadis yang benar-benar tidak menghargai dia. Kita ke rumahnya aja kali ya, Mo. Saya Lu nggak tahu rumahnya juga nggak? kan kemana. Gue tau rumahnya. Rumahnya lu tahu? rumahnya Ya udah deh, aja langsung aja deh ke rumahnya aja deh. Daripada buang-buang Udah lu waktu temuin di aja. 1 jam lebih lu nungguin. Semua tim sepakat karena kita juga udah cukup lama menunggu di Jembatan Merah ini. Akhirnya kita menuju ke rumahnya si gadis. Ini di mana nih rumahnya nih? Jalannya kasih tahu driver gue dong gitu. Ya, ntar kita di depan belok kiri.
Oh, Pak, kanan Pak. Ini? Iya. Ini rumahnya? Iya, ini rumah Ya udah. sebelah kanan. Sekarang gini aja. Lu buru-buru untuk datang ke rumahnya dia, coba tanya ada dia atau enggak, dan semoga aja dia ada. Di situ gua mencoba bilang sama dia untuk tidak emosi menanggapi sikapnya si gadis. Yang dia perlukan sekarang itu adalah penjelasan sikapnya si gadis terhadap dia. Makanya dia langsung turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumahnya si gadis. Misi, gadis. Ya, Mbak. Gadisnya ada nggak? Nggak ada tuh, Nak. Gadisnya kemana ya? Keluar tadi. Dia bilang nggak sih dia mau kemana? Nggak keluar, nggak bilang tadi. Aduh. Oke deh, makasih ya, Mbak ya. Oh ya. Kayaknya nggak ada deh. Tuh kan, bener kan? Terus si Maulananya balik. Iya. Dia langsung masuk lagi ke mobil kita dengan wajah makin kesel. Gimana nggak ada ya? Itu siapa Terus yang itu mau tadi sama siapa? lo? Itu pembantunya. Terus katanya apa? Dia nggak ada di rumah katanya. Dia nggak ada di rumah tadi. Lu nggak mencoba untuk nyari tahu dia lagi jalan sama teman-temannya atau sama saudaranya atau apa gitu loh? Udah gue tanyain sama orang kerja tapi nggak ada yang tahu. Lo tahu nggak tempat nongkrongnya si gadis ini biasanya di mana sama teman-temannya kali gitu loh? Enggak, gue nggak tahu. Atau enggak kalau Masa lo nggak tahu sama sih? temen-temennya lo kenal nggak sama temen-temennya? Kenal, gue ada. Nah bisa kan, nah ya udah. Ya udah Siapa kalau tahu gitu temennya nggak. mau ngasih tahu kan atau emang tahu. Dan akhirnya si Maulana pun memutuskan untuk nelfon temennya dan cari tahu di mana gadis. Dan ya udah, akhirnya gue sama Komo pun memutuskan untuk selesai hari itu karena cuaca pun udah hujan dan udah malam juga. Akhirnya kita melanjutkan besoknya, gengs. Gengs, akhirnya kita mendapat kabar dari si Lana ini kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan si gadis dari temannya si gadis. Dan dia bilang sama kita kalau si gadis pada hari ini ada di kampusnya. Akhirnya langsung aja gue sama Komo janjian sama Maulana, ketemu dan kita langsung ke tempat gadis. On the side of town it touches. Ini mana nih kampus ini? Ntar udah deket kok kampus. Lu ada kenal beberapa orang temen dia di kampus kan? Gua ada. Ya udah coba ntar kalau lu nggak ketemu dengan dia, coba tanya sama Tapi teman-temannya dia. otomatis kita harus nunggu dulu sampai dia selesai kan, mau maksudnya. Iya maksudnya, iya dia tanya aja sama teman-temannya dulu itu gitu. teman-temannya dia tuh. Itu Oh, teman-temannya. depan itu, Ya, di depan tuh. tuh. Soalnya kita Tapi gadisnya Nggak nggak ada apa-apa loh, ya? itu teman-temannya Ya udah, doang. gini aja deh. Lu ada yang kenal nggak sama teman-temannya itu? Ada Ada yang kenal nggak semua. beberapa? Gua kenal semua. Oke, ya udah. Kalau lu kenal, lu langsung turun aja, lu tanyain di mana ceweknya lu. Dan gue bilang sama dia untuk langsung turun aja dari mobil dan menanyakan keberadaan si gadis ini langsung sama teman-temannya dia. Gue mau nanya dong, ada yang lihat gadis nggak? Gadis. Iya. Gadis ya? Gadis. Gua nggak lihat dia. Mana sih gue dari kemarin nggak ada kabar, nggak ada apa? Emang? Lo kenapa sama gadis? Lo ada masalah sama dia? Iya ada, dikit sih cuma ada lah pokoknya. Tapi gue cari gadis, ada yang ngeliat gadis nggak? Kayaknya hari ini dia nggak masuk. Dan yang didapati oleh si Lana ini adalah sebuah jawaban yang tidak menguntungkan oleh si Lana. Gue ke rumahnya masa nggak ketemu? Di sini juga nggak ada. Emang dia tadi nggak ke kampus? Agak sih gua nggak ngeliat. Nggak ngeliat sih dari tadi. Ngapain lu di sini? Di mana ya? Gue ngelihat ada satu orang laki-laki yang keluar dari dalam kelas kampusnya itu, dia langsung berekspresi sangat kesel banget terhadap kedatangannya si Lana. Bukannya lu cowoknya ya? Pacarnya kan? Iya benar. Kok lu jangan juga sih? Iya maksudnya gue tanya, lu ketemu gadis Kalau nggak? gua tahu atau enggak lu mau gimana? Lu kok jadi nyolot gitu sih? Gue kan Ya, lu nanya yang gitu. salah aja lu. Tapi jago amat. Hampir berantem mereka berdua ini untuk pada saat itu teman-teman si gadis ini melerai mereka dan akhirnya Tapi kalau misalnya tahu lu kasih tahu dong, tapi jangan kayak gitu caranya. Lu masalah lu apa sih sama gua? Udah. Gadis ngilang sekarang nggak kasih kontak lu sama gua, nggak ada kontak-kontakan sama gua, nggak ada ngubungin gua. Gua cuma nanya sama lu doang, jangan. Salah dong. Slow tuh. Dari ya. dan akhirnya si Lana ini pun pergi ninggalin teman-temannya dia tanpa ada jawaban yang pasti. Kenapa sih? Itu kenapa tadi lu? Kenapa lu tadi dorong-dorongan sama depan sama yang baju merah itu kenapa emang? Masalahnya apa? Itu si Boy itu namanya, cari masalah Siapa, sama gua. Boy? Si boy itu siapa? Si Boy itu mantannya gadis. Oh.
Ternyata gengs, laki-laki yang nyebelin tadi, laki-laki yang songong tadi adalah mantannya si gadis. Jeng jeng. Nah dia marah-marah sama lu kenapa? Iya. Jadi dulu tuh pas gua deketin dia Deketin dapat si gadis? deketin dia, Ya, si cewek lo. Terus teman-temannya bilang kalau di saat itu si gadis tuh lagi deket sama si boy, dan si boy itu hubungannya hancur sama si gadis karena gua. Si Lana ini terus-terusan ngomong sama kita, terus-terus cerita sama kita tentang bagaimana nggak sehatnya hubungan si Lana ini dengan si Boy. Enggak, ini kenapa si Makanya gadis ini jadi emang bingung kayak deh. nyembunyiin diri dari lu sih gitu. Kayak ngehindar banget. Terus Ya udah, kalau kayak sekarang gitu. mantannya lah ikut campur. Gini deh, kita gimana kalau kita ngikutin si boy? Soalnya gue curiga ntar pasti bakal. Nah ya udah bener ketemu deh. banget. Gue juga yakin banget pasti Gue dia yakin lo gadis tau sama gadis dia. di mana. Pertanyaan gua ngapain kita ngikutin si Boy ini yang nggak ada hubungannya Kak. dengan pencarian kita sama Yang si nggak ada gadis pilihan gitu. lain lah, mau maksud gue. Gue udah cari ke rumahnya, di rumahnya pembantunya Nah nutupin. udah gue Kalau kita menurut gua mending gini, ikutin si menurut Boy gua gini. aja. Dan pada saat itu kita melihat si Boy ini udah pergi meninggalkan kampusnya dia. Dan menurut si Lana pun kita harus mengikuti si Boy. Pak, ikuti motornya Pak, yang Ya sampai pakai baju merah itu Pak. ketinggalan cepat. Jadi gini, sebenarnya gue deketin gadis itu udah lama ya, dan gue Oke. taunya pada saat itu si boy sama gadis emang gak ada hubungan apa-apa. Udah putus gitu? Iya, tapi ya, tetap berarti mereka sah-sah emang aja dong. sahabat. Iya, Terus? tapi gue nggak tahu kenapa, tapi orang banyak kasih tahu ke si boynya bahwa hubungan dia tuh hancur karena gue deketin gadis. Oh, tapi si gadisnya juga nggak ada cerita sama lo? Dia nggak Enggak, gadis nggak pernah cerita. Cuma kan mereka sahabatan nih, mereka beberapa mereka orang sahabatan. Oh, mereka semua sahabatan? sahabat permainan Dan bareng, sering satu ketemu kumpul bareng. bareng. Karena dari tadi yang gue sama Komo denger, cowok ini sama teman-temannya gadis tuh mencoba nutupin keberadaan gadis. Kita terus ngikutin si Boy ini, bahkan pada saat itu yang bikin kita rada aneh adalah gengs, ini hujan loh, dia nggak neduh atau berhenti atau apa kayak gitu. Ini bukan ada, ini ada kafe-kafe sih di depan. Kayak buru-buru gitu dia. Ini mana sih? Oh itu dia kanan tuh, dia kanan tuh. Pas itu tuh, Mak. Dia ke kanan tuh. Bang, parkir bang. Dan ternyata si Boy ini berhenti di sebuah kafe. Kita bertiga langsung kaget waktu si Boy ini. Dia ketemu sama siapa sih? Nggak, gue heran banget tadi itu dia bela-belain banget loh, hujan. Terus dia nggak berhenti. Kayaknya keburu-buru banget. Dia datang ke sini. Nah, makanya dia ketemu sama siapa? Kafe itu, Mak. Siapa sih? Gadis tuh! Tuh. Itu cewek lu kan? Kenapa dia nggak? Itu dia cewek. nggak- Itu cewek gua, itu cewek gua. Vanos, monitoros. sama si Boy. Los, monitor los, bisa ke mobil gua nggak? Dia nggak tahu gadis. Iya, buru los, buru. Dia bohong kan, tadi dia bilang Dia nggak beres dari sini. Los, kan hujan nih. Di situ langsung si Komo pun minta alat sama tim Katakan Putus supaya kita bisa dengar apa yang dibicarain sama mereka. Nggak, maksud gua kenapa tadi dia bohong sama lu kok dia bilang dia nggak tahu di mana si gadis ini, dan ternyata dia sekarang lagi barengan sama si gadis. Berarti Gua dibohongin. Lu lihat sendiri kan, gadis sama boy kan. Dibohongin. Dia apain lagi lo? Ya emang lama pada kemana tadi tuh nggak pada udah datang. Udah deh, mending lu makan lu deh. Gue udah pesenin. Nggak apa-apa gue suapin. Bener nih. Ini si gadisnya kayak ngasih perhatian gitu sama. Namun kenyataan ini kau dengannya tak si Maulana pun langsung emosi, dia langsung kesel banget sama sikap mereka. Dan Komo pun yakin kalau emang mereka itu ada hubungan spesial. Tapi kok harus kasih perhatian yang kayak gitu sih kan? Enggak ya, mungkin kan memang mereka teman dekat kan, sahabat. Tapi teman dekat nggak harus kayak gitu dong. Dan akhirnya gue sama Komo pun mencoba menenangkan si Maulana, dan gue minta Maulana untuk coba dulu telepon gadis lagi, siapa tahu kan bakal diangkat. Coba kan. Itu dia megang handphone loh. Kok ditaruh lagi sih? Telepon gua diangkat, ya? nggak diangkat. Berarti ada satu keanehan dong terhadap sikapnya si gadis ini terhadap si Lana. Apakah dia benar-benar pengen jauh dari si Lana atau dia lagi CLBK dengan si Boy? Tapi dia sama sekali nggak kasih kabar gua, dan tiba-tiba dia ketemu sama boy berdua. Iya. Pokoknya gua mau putus deh. tak berlangsung lama kau tinggalkan aku. Dan
Dan dia pada saat itu bilang sama kita kalau dia pengen banget putus dengan si gadis. Nah, di saat dia sudah memastikan itu sama kita, tiba-tiba aja, gengs. Ah, lu dari tadi lama banget. Banget. Lama nih gua aja usaha hujan-hujanan lu pada lama. Tapi kalau emang keputusan lo Itu teman-temannya tuh. tuh kan mereka rame-rame kok nggak berduaan doang. Buktinya Itu sekarang teman-temannya ya, datang. Terjadi sedikit kesalahpahaman sih, gengs, terhadap apa yang kita lihat barusan. Tadinya kita berpikir kalau mereka itu sengaja untuk ketemuan berdua, ternyata mereka itu emang ngumpul satu geng rame-rame. Enggak, betul, coba. walaupun emang si gadis itu kayak kelihatan perhatian banget, tapi Kalian tugas dari Pawawan sama Iya, masalah itu gue bingung banget. Tugas yang itu gimana sih ngerjainnya kan? Iya, ini masalah tugas kok. Nggak ada yang aneh-aneh. Enggak deh, pokoknya tadi kan mereka udah mesra-mesraan, udah kasih perhatian apa coba gitu di belakang gua. Kenapa sih telepon gua nggak diangkat? Apa salahnya coba kalau diangkat? Iya, di sini gua sempat menyarankan lagi sama si Lana, apakah dia pengen menarik keputusannya dia untuk putus dengan si gadis. Tapi di sini si Lananya sudah tidak mempan lagi untuk dinasehatin. Dan dia bilang sama gua dan juga sama si Damita, Udah deh, gua mau putus deh, gua minta tolong sama lu sama tim katakan putus, gua mau putus sama gadis. ternyata emang keputusan Maulana udah bulat dan dia yakin banget kalau emang dia pengen putus dari gadis. Akhirnya ya udah, gue sama Komo nggak bisa ikut campur lagi sama keputusan dia. tapi persoalannya di sini adalah si Lana ini tidak bisa berkomunikasi dengan si gadis. Dan inilah rintangan kita untuk bikin momen putus hubungan mereka berdua. Ntar lu kabarin sama kita biar kita yang bikin momennya. Oke? Oke deh. Ya udah. Pak, kok gitu langsung jalan aja deh, Pak. Cabut, Pak. Oke? Ya udah, yuk. Gengs, setelah momen putus yang udah kita pikirin bareng-bareng sama tim Katakan Putus, dan kita juga dapat requestan dari si Lana kalau dia pengen momen putus ini dilakukan kembali di Jembatan Merah. Dan dia bilang pada hari ini dia bisa memastikan kalau si gadis ini akan datang ke Jembatan Merah. Kita pun langsung mempersiapkan momen putus tersebut di Jembatan Merah. Nah ini gimana? Kenapa? Lu nggak ngerasa aneh atau mempertanyakan tentang sikap dia ini yang ngajakin lu ketemuan? Gue juga aneh, makanya gue penasaran banget. Tiba-tiba dia nggak ngomongin gue sama sekali. Kenapa tiba-tiba dia ngajakin gue ketemu? Ya mungkin dia udah ikat baik kan mau ngomong sama lo. Mudah-mudahan deh, gue juga Bikin jadi berharap aneh-aneh gitu. lagi mau. Dan akhirnya momen putus pun itu tiba. Dan seperti biasa gue sama Komo mantau mereka lewat monitor. Akhirnya si Maulana pun udah berdiri di Jembatan Merah itu. Dan kita pun nunggu kedatangannya si gadis. Gadis sudah deket ya, gadis sudah deket. Oke yuk gengs, standby yuk gengs, di posisi gengs. Nah, akhirnya datang juga dia tuh, gitu dong. Ya udah, sekarang gini deh. Aku mau tanya baik-baik sama kamu dan aku mau kamu jujur. Iya, aku jawab jujur. Kamu beberapa hari belakangannya nggak hubungin aku sama sekali kan? Kamu nggak pernah hubungin aku, kamu nggak pernah balas telepon aku, nggak pernah kamu angkat. SMS aku nggak pernah kamu balas. Sekarang maksud kamu sama aku, hubungan aku apa sih? Kenapa sih kamu kemarin seakan menjauh dari aku? Sebelumnya aku mohon maaf banget sama kamu. Aku ngelakuin itu terpaksa. Terpaksa kenapa? Setelah kita anniversary itu, pagi-pagi saudara aku datang. Dia ngeramal aku. Kok dia masih percaya? Ini mitos sama ramalan loh digabung jadi satu sama dia tentang apa lagi gitu loh. Dia ngeramal kalau kamu tuh emang udah, kalau kamu bawa sial buat aku. Lagi-lagi gua ngerasa nggak percaya atau terheran-heran terhadap pola pikirnya si gadis ini. Kamu bawa pengaruh buruk buat aku. Bawa pengaruh buruk apa sih? Kayaknya Kok kamu jadi ngomong kayak gitu? Emang aku ngelakuin apa sih? Aku ngebawa pengaruh buruk buat kamu. kayaknya kita emang udah nggak cocok deh. Terus sekarang mau kamu apa? Aku emang kayaknya udah mau putus aja deh sama kamu.
dia minta putus sama si Maulana. Aku lebih percaya ramalan daripada kamu. Ramalan itu benar. Ramalan nggak pernah nyakitin aku. Semua itu bukan tergantung ramalan-ramalan kamu. Kamu introspeksi diri dong. Semua itu dari diri kamu sendiri. Kamu terlalu percaya dengan ramalan-ramalan kamu. Ramalan-ramalan itu emang benar. Kamu yang bikin ramalan itu jadi benar semua. Kamu yang merusak hubungan kita. Kita awalnya baik-baik. Kamu yang merusak. Si Maulana tambah gregetan banget sama gadis. Dia makin kesel, makin kenapa sih udah di suasana kayak gini lo masih aja ngebahas soal mitos dan Kamu nggak pernah ngertiin aku. Ngertiin apa sih? Ngertiin ramalan kamu. Aku harus ikutin semua kata kamu. Nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh kita ketemu hari ini, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi ramalan itu semua benar kan? Itu cuma kebetulan, gadis. Kamu Gak ada kebetulan, itu emang kebanyataan. Susah untuk seorang Silana ini meluruskan pola pikirnya si gadis ini. Dan di sana karena Silana juga sudah diputuskan oleh si gadis, makanya aku nggak sanggup sama kamu, aku mau putus. Tuh kan benar kan sama ini kan ramalan itu emang benar. Kita ketemuan di sini kita jadi putus. Parum yang kamu kasih kita jadi putus kan? Kamu dengerin. Bukan ramalan itu yang bikin kita putus, tapi kamu dengerin aku dong. Aku udah nggak mau denger ya. Kamu udah bikin nyakitin aku. Kamu udah bikin nyakitin aku. Bukan masalah itu. Aku pengen jelasin sama kamu. Aku nggak mau jelasin lagi sama kamu. ini yang bete jadinya. Ya udah karena dia udah kemakan omongan itu. Oh, gua keluar ya, gengs. Gua keluar, gengs. Yuk. Dan sesampainya kita di tempat mereka, si gadis ini adalah perempuan yang sangat egois banget dan juga sangat temperamen banget, gengs. Kamu sayang nggak sama Apa sih aku? kamu jangan pegang-pegang aku? Gadis. Apaan tuh? Gadis, kamu dengerin aku dulu. Kamu jangan seenaknya gitu dong. Kamu dengerin aku juga apa yang aku bilang. Kamu ngapain? Iya, sebentar ya. Sorry. Apaan, Cuk? Gadis, bentar. Apaan sih? Kamu dengerin aku dulu bisa nggak? Boleh kita klarifikasi dulu, boleh lo bikin tenang dulu suasana ya. jadi Ngobrol sama gue baik-baik, oke? Oh nggak tahu malu banget sih. So ikut-ikutan bantu ngapain bawa tim kata kabut kayak gini? Oke, oh iya kita dari tim Kata Kabut terus. Oh nggak usah kayak Loh, gitu. gue cuma bantuin masalah lo doang sama cowok lo. Kenapa Nah, jadi dia yang bikin masalah. Ya udah sekarang kita mau ngejelasin. Sudah Betul enggak? Kalau menurut gua mendingan lo coba introspeksi diri dulu gitu loh. Jangan sampai semua hal itu lo sangkut pautin sama mitos gitu. Dan sekarang udah kebuktikan pola pikir itu Emang itu masalah. tuh benar. Itu kamu yang bikin semuanya jadi benar. Aku suka baca zodiak, cuma